Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan pada kali ini untuk bersama-sama di dalam kebaktian. Mari kita mengambil kesempatan ini untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan sekali lagi untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita ambil kesempatan ini, kita berdoa bersama-sama, kita bertenang. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan lewat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun musim di dalam kehidupan kami, apapun badai yang ada di dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa penyertaan Engkau Tuhan tidak pernah putus, tidak pernah habis di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kami sangat percaya dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kebaktian kami, supaya kebaktian kami berjalan dengan lancar di dalam pimpinan dan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak-Mu Tuhan, biarlah rencana-Mu Tuhan yang terjadi di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Tuhan biarlah kebaktian kami ini Tuhan memberi kami sukacita Tuhan, memberi kami satu kehidupan yang baru Tuhan, melewati kehidupan kami Tuhan setiap hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah kegelapan dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan yang telah memerdekakan kami Tuhan. Darah-Mu Tuhan, salib-Mu Tuhan menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami
membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Oh, bagimu Tuhan kemuliaan, hormat, pujian Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Allah yang benar-benar dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Yang memberi kami kehidupan Tuhan, memberi kami keselamatan Tuhan. Tuhan, kami mau terus-menerus Tuhan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terus-menerus Tuhan setia kepada Engkau Tuhan. Terus-menerus Tuhan melayani bersama-sama Engkau Tuhan. Di dalam apapun pergumulan kami Tuhan. Di dalam apapun Tuhan musim di hidup kami. Apapun badai di hidup kami Tuhan. Karena Engkau terus-menerus Tuhan bersama-sama dengan kami. Berjalan bersama kami Tuhan. Sampai kedatangan Engkau, sampai Maranatha Tuhan. Tuhan, Bapa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Sungai sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan, ratakan tanah bergelombang, timbuslah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbuslah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbuslah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbuslah tanah yang berlubang,
Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang
Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau Salam, selamat pagi buat semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi senang untuk bertemu dengan jemaat semua di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa dimanapun jemaat berada, Tuhan Yesus menyertai dan terus memberkati kita semua. Sebelum kita meneruskan ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita dasari dengan doa. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, bahwa kami ada pada pagi hari ini, bukan karena kekuatan, kemampuan, dan kebaikan kami, tapi karena anugerah Tuhanlah yang membuatkan kami ada pada pagi hari ini. Tuhan, tidak ada kata yang dapat kami ungkapkan selain kami bersyukur atas segala sesuatu apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang lakukan saat ini, Tuhan tolong supaya pimpinan penyertaan Tuhan nyata di dalam setiap pribadi mereka, sehingga kan mereka benar-benar dapat menikmati hadirat Tuhan, kebersamaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar nanti kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa. Mohon Roh Kudus Tuhan bekerja. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyatakan, mengajar kami, dan memberikan kami pengertian lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu, sehingga kan firman-Mu menjadi dasar hidup kami, menjadi kekuatan iman kami dalam apapun keadaan yang kami hadapi di akhir-akhir ini, di saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai kami dan Tuhanlah yang membuatkan kami kuat, oleh karena Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah saya katakan beberapa masa yang lalu, pada bulan ini bersamaan dengan bulan Agustus, kita menyambut hari kemerdekaan kita sebagai bangsa Malaysia. Dan saya percaya bahwa kemerdekaan ini punya sejarah yang masing-masing. Dan sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga tergolong kepada orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Ini sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya, supaya kita benar-benar mengerti, kita benar-benar hidup di dalam kemerdekaan yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Nah, tanpa membuang masa, saya senang untuk membawa kita belajar satu tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu hidup yang merdeka. Nah, yang saya ambil di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Satu ayat ini menjelaskan bagi kita, memberitahu kita dan memperingati kita bahwa kita sebagai orang yang percaya sudah merdeka di dalam Tuhan. Roma pasal 6 ayat 18. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia menyatakan demikian. Ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa
dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi saya baca, kamu telah dimerdekakan. Ayat ini menyatakan bahwa kamu telah, bukan menyatakan kamu akan, tetapi kita telah dimerdekakan dari dosa. Maksudnya kita bukan lagi menjadi hamba dosa, kita bukan lagi dikuasai oleh dosa. Apa yang kita lakukan bukan lagi kepada dosa, tetapi kita telah menjadi hamba kebenaran. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang hidup yang merdeka. Hidup yang merdeka berarti hidup sebagai hamba kebenaran. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Roma 6 ayat 18 ini. Dahulu kita hidup dikuasai oleh dosa, dipimpin oleh dosa, dan kita ini adalah hamba dosa. Tapi oleh karena kasih Allah kepada kita sehingga kita meresponi kasih Allah itu dengan respon yang benar, maka hidup kita mengalami perubahan ke satu tempat yang lain. Hidup yang diubah dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Inilah yang dimaksudkan suatu perubahan terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kasih Tuhan, oleh karena karya Tuhan kepada kita sebagai orang yang berdosa. Kita berubah tuan yang lama ke tuan yang baru. Di dalam ayat 18 ini memberikan kita suatu gambaran. Dahulunya kita ini bertuankan dosa. Namun sekarang kita sudah dipindahkan ke suatu tempat yang lain, suatu tuan yang lain, yaitu tuan kepada kebenaran. Oleh karena respon dan juga kasih Allah di dalam kehidupan kita. Cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Ada saja hal-hal yang sudah lama dan kita sadari bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu itu hidup lama kita, sehingga kan kita benar-benar mengambil komitmen untuk berubah dari hidup lama kepada hidup yang baru, sesuai dengan apa yang diingini, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang baru, yaitu hidup di dalam kebenaran, di dalam pribadi Allah. Inilah yang kita pahami tentang kemerdekaan. Berubah dari satu sisi kepada sisi yang lain, dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain, dari tuan kepada tuan yang baru. Sebagai orang percaya, saya sangat percaya bahwa pada waktu kita meresponi tentang kasih Tuhan, pada waktu kita benar-benar mengerti tentang kemerdekaan kita di dalam Kristus, kita tidak lagi terus hidup kepada hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita ambil komitmen yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan yang baru yang kita ketahui di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya senang membawa kita belajar sikap yang dimiliki sebagai pribadi yang merdeka dan hidup sebagai hamba kebenaran. Sekurang-kurangnya kita dapat pelajari dua sikap yang dimiliki sebagai pribadi yang merdeka dan hidup sebagai hamba kebenaran. Yang pertama yang kita pelajari yaitu memiliki sikap kasih. Itu kita dapat lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dan 38. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 dan 38 menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi Allah merupakan suatu perintah.
Pertama dan terutama di dalam hidup orang yang telah dimerdekakan. Kebenaran di dalam ayat ini dapat kita ketahui melalui pribadi Allah yang kita ketahui di dalam pribadi Yesus Kristus. Kebenaran ini melalui ayat di dalam Roma pasal 6 ayat 18 dan kita kaitkan di dalam Matius 22 ayat 37 dan 38. Kita mengenal kebenaran itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Bukan kebenaran yang ada di dalam cerita Boboiboy. Kalau kita lihat, kalau siapa yang pernah lihat cerita Boboiboy itu, ada saja tentang kebenaran-kebenaran sana yang diungkapkan oleh Papa Zola. Bukan kebenaran itu yang dinyatakan di dalam ayat ini. Tapi kebenaran yang sebenarnya yang dinyatakan di dalam ayat ini adalah kebenaran melalui pribadi Yesus Kristus. Memiliki sikap kasih. Sikap yang dimiliki sebagai pribadi yang merdeka dan hidup sebagai hamba kebenaran adalah memiliki sikap kasih atau have an attitude of love. Memiliki sikap kasih atau sikap cinta kepada Tuhan. Menjadikan kita tetap percaya, taat dan setia kepada Dia dalam apapun keadaan. Seperti Gunung Kinabalu yang tidak berubah tempat walaupun berhadapan dengan gegaran badai, tetap Gunung Kinabalu ada di Sabah. Tidak mungkin bila gegaran terjadi di Sabah, Gunung Kinabalu lari pergi Sarawak. Bila ada badai kuat, Gunung Kinabalu lari pergi Semenanjung. Tidak. Gunung Kinabalu tetap berdiri di negeri Sabah. Walaupun dalam apapun keadaan. Jadi ini menggambarkan bagaimana kehidupan kita, sikap kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh kebenaran yang kita ketahui di dalam pribadi Yesus Kristus. Kita memiliki sikap kasih, kita memiliki sikap cinta kepada Tuhan. Memiliki sikap kasih ini membuatkan kita semakin kuat di dalam Tuhan dalam apapun keadaan. Apapun keadaan yang kita hadapi. Apapun situasi yang sedang kita hadapi. Kalau kita benar-benar memiliki sikap kasih, memiliki sikap cinta, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan itu. Maka dalam apapun keadaan saya percaya tidak akan mengganggu, menggugat iman kita kepada Dia. Malah dalam apapun keadaan kita semakin kuat, semakin mencintai, semakin menghormati, semakin mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini kita mulai meragui Tuhan. Kurang percaya kepada Tuhan karena banyak hal yang membuat kita kecewa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang kita minta kepada Tuhan tapi saat ini doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin selama ini kita berdoa supaya kita mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Tetapi ternyata sehingga saat ini kita tetap dengan sakit penyakit yang ada. Selama ini kita berdoa supaya keluarga kita dipulihkan. Tetapi ternyata sudah hampir puluhan tahun kita berdoa, keluarga kita tetap tidak dipulihkan. Kita minta supaya ekonomi kita semakin maju. Tapi ternyata ada yang membuatkan ekonomi kita semakin menurun di akhir-akhir ini. Dan ini membuatkan kita merasa kecewa. Kita mungkin kurang percaya sudah kepada Tuhan.
dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi. Tapi pada pagi hari ini, senang untuk saya memperingati kita semua. Sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, milikilah sikap kasih, sikap cinta yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Pengenalan kita tentang pribadi Allah. Siapa Allah yang memerdekakan kita? Kenapa Allah memerdekakan kita? Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar alasan kenapa Allah memerdekakan kita. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita kembali kepada Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang untuk saya peringatkan kita semua. Dalam apapun keadaan, tetap tanam cinta kasih kita kepada Tuhan. Sebagai pribadi yang telah dimerdekakan oleh Dia. Perlu kita benar-benar mengerti dan memahami cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ada banyak hal, banyak cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita berdoa, Tuhan tolong supaya Engkau berkati hidup saya. Tuhan tolong supaya Engkau berkati bisnis saya. Tuhan tolong berkati tempat pekerjaan saya. Ini yang kita minta. Tetapi kenyataannya seakan-akan Tuhan tidak jawab. Tanpa kita sadari, Tuhan tidak menjawab doa kita seturut dengan apa yang kita minta. Tetapi mungkin Tuhan menjawab doa kita melalui kesehatan kita. Sepanjang tahun ini kita tidak pernah pergi hospital. Karena Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan yang baik. Kita minta ini tapi Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Ini cara Tuhan. Kita berdoa, minta supaya Tuhan berikan kereta, supaya mudah untuk datang ke tempat kerja. Tetapi kenyataannya sehingga saat ini kita belum dapat kereta. Tetapi apa yang Tuhan beri? Tuhan beri pekerjaan yang baik. Luar biasa. Sukar untuk kita mengerti bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dimulai dengan rasa cinta, memiliki sikap mengasihi, memiliki sikap kasih kita terhadap Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sikap yang pertama kita pelajari sebagai pribadi yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, yang hidup sebagai hamba kebenaran adalah kita memiliki sikap kasih. Pada waktu kita mau mengasihi Tuhan, itu dipantulkan kepada sesama kita. Kita tidak mungkin dapat mengasihi sesama kalau kita tidak dulu mengasihi Tuhan. Kalau kita mengatakan saya mengasihi kamu, tetapi belum tentu kita mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita katakan saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pasti kita juga mengasihi sesama kita. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan tetapi membenci sesama kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita supaya kita lakukan. Sehingga kita mempermuliakan Tuhan. Sikap yang dimiliki sebagai pribadi yang merdeka dan hidup sebagai hamba kebenaran. Yang pertama adalah dia memiliki sikap kasih. Sikap yang dimiliki sebagai pribadi yang merdeka dan hidup sebagai hamba kebenaran yang kedua, yaitu dia akan memiliki sikap mengampuni.
Dua sikap ini merupakan dasar yang sangat besar memberi pengaruh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengasihi dan mengampuni merupakan suatu hal yang sangat besar, memberi impak yang besar di dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus dan hidup sebagai hamba kebenaran. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat ke-14 hingga 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Ada dua terjemahan yang saya baca di sini, satu terjemahan bahasa Indonesia dan satu bahasa Malaysia. Matius 6 ayat 14 dan 15 di dalam terjemahan bahasa Indonesia menyatakan demikian. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di dalam terjemahan bahasa Malaysia menyatakan demikian. Jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadap kamu, Bapa kamu yang di surga pun akan mengampunkan kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang lain, Bapa kamu yang di surga tidak akan mengampunkan kesalahan kamu juga. Maksudnya ada akibat di sini. Kalau kita hidup di dalam kemerdekaan, kita sudah hidup mereka di dalam Kristus, kita sebagai hamba kebenaran, mengampuni merupakan salah satu sikap yang dikehendaki, yang dihidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam ayat ini, Yesus mengajarkan tentang maksud pengampunan. Mengampuni merupakan suatu hal yang dituntut, yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap pribadi orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Mengampuni merupakan suatu pilihan yang memberikan suatu akibat di dalam pilihan kita. Kita mengampuni atau tidak itu merupakan suatu pilihan. Tetapi setiap pilihan memberikan akibat di dalam setiap pribadi kita. Bagi pribadi yang telah dimerdekakan, mengampuni merupakan suatu hal yang ada di dalam hidup, sama seperti Allah yang siap mengampuni bagi setiap pribadi yang datang kepada Dia untuk minta pengampunan. Ini merupakan sikap yang ada di dalam hidup kita sebagai pribadi yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Sebagai pribadi yang menjadi hamba kepada kebenaran, pelaku kebenaran. Apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang merdeka, dimerdekakan oleh Allah, pasti hidup di dalam rencangannya Allah. Menjadikan Allah sebagai dasar hidup yang merdeka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengampuni merupakan suatu hal yang menjadi perjuangan di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi kita pengampunan itu bukanlah sesuatu hal yang sangat penting. Tetapi sebagaimana yang dinyatakan di dalam Matius 6 ayat 14 hingga 15 ini. Kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di sorga juga mengampuni kesalahan kita. Tetapi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi pengampunan merupakan suatu perintah,
sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita miliki sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Mungkin sebelum ini kita pernah disakiti, dipermalukan, dan hal-hal yang membuat kita kepahitan. Sehingga kan melihat wajahnya saja itu membuatkan kita tidak mampu. Tidak mau bertemu dengan dia saja, tidak mau. Dari jauh kalau satu laluan sanggup untuk menyimpang di tempat lain, tidak mau untuk melihat wajah dia. Tapi pada pagi hari ini senang untuk saya memperingati kita, milikilah pengampunan sama seperti yang Yesus lakukan kepada kita sebagai orang yang berdosa. Sebagai orang yang ada di dalam Kristus yang dimerdekakan, yang telah dimerdekakan, tidak ada yang dapat kita lakukan selain mengampuni orang lain. Mengampuni merupakan suatu hal yang sangat berat bagi kita sebenarnya. Karena bagaimana mungkin kita dapat mengampuni orang lain kalau orang lain sudah melakukan kesilapan. Kadang-kala kita seringkali memperbesarkan ego kita. Kita mau supaya orang lain datang dulu minta ampun kepada kita tanpa mengambil langkah yang pertama. Mengampuni tidak menjadikan kita rugi. Kita tidak rugi kalau kita mengampuni kesilapan orang lain, tetapi menjadikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mengampuni ini tidak membuatkan kita rugi apa-apa. Tetapi pada waktu kita melepaskan pengampunan yang sungguh-sungguh terhadap orang lain yang pernah melakukan kesalahan, menyakiti hati kita, dan membuatkan kita tidak mau lagi datang ke gereja, tidak mau lagi bercakap dengan sesama. Ini kesannya kalau kita tidak siap untuk mengampuni. Tapi pengampunan, pada waktu kita melepaskan pengampunan, hidup kita menjadikan hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Mengampuni menjadikan hidup kita tenang. Mengampuni menjadikan kita mengalami sukacita yang besar. Dan mengampuni membawa kita untuk maju di dalam Tuhan. Maka dengan itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, menjadi hamba kepada kebenaran, dua sikap ini harus ada di dalam pribadi kita. Pertama, kita memiliki sikap kasih, dan yang kedua, kita memiliki sikap mengampuni. Memiliki sikap kasih dan sikap mengampuni adalah satu hal yang harus dimiliki dalam hidup kita. Mari kita evaluasi hidup kita masing-masing. Adakah sikap atau sifat ini ada dalam hidup kita? Atau sukar untuk kita mengasihi Tuhan, sukar mengasihi sesama kita. Kasih kita kepada Tuhan akan terpantul ke arah sesama kita. Adakah kita selama ini siap untuk mengampuni kesilapan orang lain? Saya percaya bahwa ada banyak hal yang membuatkan kita sakit hati. Dari segi percakapan orang, dari segi apa yang orang lakukan dalam hidup kita, ini membuatkan kita merasa sakit hati.
Dan itu membuahkan, memberikan satu akibat kita sukar untuk maju di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, melihat mukanya juga tidak sanggup, apakan lagi untuk bertemu. Inilah akibat kalau kita tidak siap untuk mengampuni orang lain. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan memperingati kita. Firman Tuhan menasihati kita, memberitahu kita bahwa dua sikap ini harus ada di dalam pribadi kita sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan dan pribadi yang hidup sebagai hamba kebenaran. Oleh demikian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini dua sikap yang kita pelajari sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang pertama, memiliki sikap kasih, dan yang kedua, memiliki sikap mengampuni. Mari kita terus tanamkan sikap ini di dalam hidup kita, sehingga kan hidup kita benar-benar mempermuliakan Tuhan. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi nasihat, peringatan dalam hidup kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu yang kami pelajari pada pagi hari ini memberikan kami, memperingati kami bahwa kami harus memiliki sikap mengasihi, sikap cinta kami kepada Tuhan, dan siap untuk mengampuni antara satu dengan yang lain. Tuhan, kami menyadari bahwa dua sikap ini merupakan sikap yang sangat sukar untuk kami lakukan. Kami sangat memerlukan Tuhan. Kami sangat memerlukan Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami, untuk setiap waktu sehingga kami dapat mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam apapun keadaan yang kami lewati dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan ya Bapa, supaya dalam apapun keadaan kami terus memiliki sikap kasih dan sikap siap mengampuni antara satu dengan yang lain, sehingga akan hidup kami untuk berkenan kepada Engkau ya Bapa. Saya berdoa bagi semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lakukan saat ini, Tuhan, nyatakan kasih-Mu dalam setiap pribadi kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara, menyatakan isi hati Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami dapat mengerti, memahami oleh karena Roh Kudus yang melakukan semuanya itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita memberi uang persembahan maupun uang persepuluhan pada pagi hari ini, senang untuk saya memperingati kita supaya dalam hal memberi sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, senantiasa kita pikirkan, kita sadar bahwa kita bukanlah pemilik sepenuhnya. Kita hanya pengurus yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Jadi kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan dan berikan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita memberi, saya mendorong kita supaya dalam hal memberi kita bank in saja ke akun gereja sesuai dengan apa yang nomor akun gereja akan dipaparkan di dalam screen telepon maupun TV Anda. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Sadarkan kami setiap waktu ya Bapa, supaya kami senantiasa sadar bahwa kami ini adalah pengurus.
Kami bukan pemilik sepenuhnya. Tuhan hanya mempercayakan kami untuk mengurus berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, sadarkan kami akan tanggung jawab kami. Saya berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang memberi, mau uang persembahan maupun uang persepuluhan. Tuhan, mari Engkau terus berkati setiap pribadi, setiap jemaat tangan-tangan yang memberi. Sebagaimana janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan terus bersama-sama memberkati seturut dengan kehendak Tuhan dan keperluan sehari-hari. Saya juga berdoa khusus bagi mereka yang tidak sempat untuk memberi pada pagi hari ini. Oleh karena kekurangan, Tuhan, saya berdoa supaya kiranya belas kasihan Tuhan terus memberkati mereka. Supaya pada minggu-minggu ke depan mereka juga dapat memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Karena kesadaran kami bahwa kami adalah pengurus. Kami mau menjadi pengurus yang baik. Supaya pada waktu kami dapat mengurus apa yang menjadi milik Tuhan, itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berdoa supaya setiap sumber ekonomi jemaat SHB Pucung khususnya, Tuhan, mari Kau campur tangan. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati setiap sumber ekonomi mereka, supaya mereka terus berkecukupan dan terus diberkati oleh Tuhan, oleh karena kasih Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Kita masuk di dalam pengumuman. Senang untuk saya umumkan, sebagaimana yang sudah saya katakan juga minggu lalu, berkenan dengan pembukaan gereja kita untuk digunakan ibadah Ahad. Untuk masa sekarang ini kita masih teruskan sehingga ujung bulan Agustus ini, bulan 8. Dan menurut info yang terbaru, sebelum 31 Agustus ini pihak pusat akan memberikan info seterusnya. Apakah kita akan teruskan ibadah online kita ataupun kita akan buka gereja untuk digunakan ibadah kita. Namun dalam apapun info-info seterusnya akan diberitahu di dalam WhatsApp keluarga SHB Pucung. Nah, yang kedua, senang untuk saya umumkan kepada kita untuk persiapan awal kita untuk pembukaan gereja. Sekiranya gereja akan kita buka untuk digunakan ibadah pada Ahad, hari Ahad untuk bulan September nanti, minta kerjasama dan kebersamaan semua jemaat yang dapat mengikuti, yang punya waktu untuk bersama-sama pada 28 hari bulan Agustus ini, pada Jumat malam 8.30 malam, kita akan ada satu gotong royong gotong royong untuk kita ada yang perlu kita lakukan di gereja ini. Mungkin kita letakkan penanda yang kita letakkan di gereja, jarak antara satu kursi ke kursi lain, dan mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan. Sesiapa jemaat yang punya masa terluang maupun sudah merindui untuk datang ke gereja, sudah lama tidak datang dan mau datang, dialu-alukan dan sangat-sangat diperlukan sebenarnya. Namun tidak ada paksaan sebenarnya, tapi dialu-alukan sangat untuk datang pada masa itu supaya kita dapat bersama-sama. Untuk juga info masa itu tidak disediakan makanan berat, cuma ada makanan ringan disediakan. Gereja akan sediakan makanan ringan, mungkin kui-kui kah begitu, tidak pasti. Tapi yang pasti gereja akan sediakan makanan ringan untuk kita makan bersama saat itu selepas
semua aktiviti, semua yang diatur selesai di gereja. Jadi saya sangat mengalu-alukan bagi semua jemaat untuk turut serta di dalam gotong royong ini. Juga yang ketiga, sekali lagi saya memperingati untuk semua jemaat yang punya kerinduan untuk melayani. Ambillah peluang yang ada untuk bersama-sama dalam pelayanan ibadah online ini maupun ibadah-ibadah akan datang untuk mempersiapkan diri. Boleh berjumpa, menghubungi saya secara pribadi maupun kepada ahli majlis gereja yang lain. Sila hubungi supaya boleh diatur apa pelayanan yang kau mau, khusus bagi anak-anak yang punya minat di dalam musik. Saya mendorong ibu bapak supaya ibu bapak dorong anak-anak Anda untuk datang bermain musik di gereja ini. Dan biarlah gereja ini menjadi salah satu mesin yang boleh membentuk seorang pribadi yang serba boleh. Mungkin dalam segi pelayanan member maupun dalam pelayanan musik maupun pelayanan-pelayanan yang lain. Iya, kita jadikan gereja ini sebagai salah satu mesin yang boleh menjadikan kita lebih excellent dalam pelayanan Tuhan. Jadi itu saja makluman dari saya. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa bersama, terima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah orang percaya yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah, bersekutu bersama-sama walaupun melalui online. Tapi kami dapat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saya berdoa khusus bagi semua jemaat Sabi Pucung khususnya. Tuhan, mari Engkau terus berkati jemaat. Dan biarlah berkat Tuhan terus Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Dalam apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. Yang dalam keadaan sakit, mohon jemahan tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kesembuhan terjadi buat pribadi yang dalam keadaan sakit. Yang punya masalah, punya pergumulan, cabaran, tentangan yang sedang mereka hadapi. Apapun jenis cabaran yang mereka sedang hadapi saat ini Tuhan. Tuhan tolong, saya berdoa supaya Tuhan berikan mereka hikmat apa yang seharusnya ada mereka lakukan. Sehingga kan apapun yang mereka hadapi, mereka terus mengalami kemenangan oleh karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhanlah sumber segalanya dalam kehidupan mereka. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi terus bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat ini buat semua jemaat yang mendengar dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.